Pernah ngerasa kayak gini? Lagi sehat-sehat aja, tiba-tiba sakit perut pas dengar berita ujian dadakan. Atau badan mendadak lemes pas lihat saldo ATM pas tanggal tua. Itu bukan sulap, bukan sihir. Itu kerjaan pikiran kamu sendiri. Di video ini kita bakal bahas gimana pikiran, terutama stres, kecemasan, dan pola pikir bisa mempengaruhi kesehatan fisik kamu. Siap? Yuk mulai. Hubungan pikiran dan tubuh. Pertama, mari kita kenalan sama sistem yang namanya mind-body connection. Ternyata, pikiran dan tubuh kita itu nyambung banget. Kayak pasangan LDR, tapi teleponan tiap hari. Otak itu bukan cuma pusat kendali buat mikir, tetapi juga mengatur hormon, detak jantung, tekanan darah, dan bahkan sistem kekebalan tubuh kita. Contohnya, saat kamu stres, otak kamu bakal bilang ke kelenjar adrenal buat produksi hormon kortisol. Hormon ini kayak sinyal darurat, bagus kalau sesekali, tapi kalau terus-menerus, bisa bikin imun kamu turun, tekanan darah naik, dan perut jadi langganan sakit. Fun fact, penelitian dari Harvard menunjukkan bahwa stres kronis bisa mempercepat penuaan sel. Jadi, kalau sering overthinking, jangan heran kalau jerawat muncul lebih dulu dari deadline. Emosi dan penyakit. Emosi negatif seperti marah, sedih, cemas, itu nggak cuma berputar di kepala kita, tapi nyebar sampai ke sel-sel tubuh. Psikosomatis, ini istilahnya. Penyakit yang disebabkan atau diperparah oleh kondisi mental. Bisa jadi, makamu bukan karena sambal, tapi karena mantan. Penelitian dari American Psychological Association menyatakan bahwa 70% kunjungan ke dokter umum berhubungan dengan stres atau faktor psikologis. Gila kan? Bukan bakteri, bukan virus, tapi pikiran kita sendiri. Bagaimana sih otak mengaktifkan sistem stres? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keren tapi agak serius. Gimana sih pikiran kita bisa langsung ngaruh ke tubuh secara biologis? Nah, kenalin. Ini namanya HPA axis. Kepanjangannya Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Bayangin, kamu lagi jalan di jalan gelap sendirian. Terus, tiba-tiba dengar suara krak di belakangmu. Otak kamu langsung mikir, bahaya nih. Nah, otak bagian hipotalamus langsung nyalain alarm darurat. Dia kayak pusat komando yang bilang, "Bro, kita butuh bantuan sekarang juga." Terus dia kirim sinyal ke temannya, yaitu kelenjar pituitari, si bos kecil yang duduk di bawah otak. Pituitari pun gerak cepat, dia ngeluarin hormon bernama ACTH, adrenocorticotropic hormone, dan ngasih pesan ke kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kamu. Kelenjar adrenal langsung ngepompa kortisol, hormon stres utama. Kortisol ini bikin jantung kamu berdetak lebih cepat buat pasok oksigen ke otot. Napas jadi pendek-pendek, pencernaan berhenti sementara, energi dialihkan ke tangan dan kaki. Fun fact, fakta ilmiah, HPA axis adalah sistem respons stres utama tubuh manusia. Tapi jika terlalu sering menyala, bisa mengganggu seluruh sistem tubuh. Jadi, tubuh kamu itu kayak tentara siaga. Tapi kalau alarm daruratnya nyala terus tiap hari karena overthinking, khawatir, atau stres kecil yang numpuk, itu yang bikin badan kamu gampang tumbang. Tapi, jangan khawatir. Kabar baiknya, kalau pikiran negatif bisa bikin sakit, pikiran positif juga bisa jadi obat. Contoh nyata, efek placebo. Obat kosong yang diberikan ke pasien. Tapi, karena mereka percaya itu obat asli, mereka merasa lebih baik dan seringkali benar-benar sembuh. Fun fact, sebuah studi dari University of California nunjukin bahwa pasien yang optimis punya harapan hidup yang lebih panjang dan punya daya tahan tubuh yang lebih kuat. Otak kita tuh kayak apotek mini. Saat kita merasa senang, percaya, atau optimis, otak ngeluarin zat-zat kayak endorfin, dopamin, bahkan serotonin. Nah, ini hormon bahagia. Zat-zat ini bikin kita merasa lebih baik, ngurangin rasa sakit, bahkan ningkatin sistem imun. Jadi, optimis itu bukan sekedar positive thinking ala motivator. Ini beneran ngaruh ke tubuh.
Nah, gimana sih buat ngejaga pikiran kita tetap positif? Yuk kita bahas. Tips pertama, mulai hari dengan positif. Bangun tidur langsung buka HP? Stop dulu deh. Mulailah hari dengan sesuatu yang positif, kayak bersyukur, afirmasi, atau sekedar stretching. Tips yang kedua, latihan pernafasan dan meditasi singkat. Cukup luangin waktu 5 menit buat napas dalam. Teknik simple kayak 478 breathing bisa bantu tenangin pikiran. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Gak usah ribet, duduk, napas, dan biarkan otakmu istirahat sebentar dari dunia yang bising. Tips yang ketiga, tulis jurnal pikiran. Kadang kita cuma butuh buang isi pikiran. Tulis apa yang kamu rasain tanpa mikir rapi atau benar salah. Pikiran yang ditulis jadi ringan daripada muter-muter di kepala kayak lagu TikTok. Tips yang keempat, batasi paparan negatif. Hati-hati, terlalu sering lihat berita buruk bisa bikin mental down. Tipsnya, batasi waktu konsumsi berita. Follow akun-akun inspiratif, bukan yang kerjaannya nyebar drama. Tips yang kelima, gerak, jangan rebahan terus. Olahraga itu kayak sabun buat otak, bikin pikiran lebih bersih dan jernih. Gak harus lari maraton kok, jalan kaki, yoga, atau sekedar bersih-bersih rumah, udah cukup kok. Intinya, jangan cuma gerak jempol doang di layar. Tips yang keenam, curhat ke orang yang tepat. Beban mental itu kayak koper. Kalau kamu bawa sendiri terus, bisa pegel. Cerita ke orang yang kamu percaya atau profesional kayak psikolog, bukan ke netizen random. Tips yang ketujuh, tidur cukup dan makan sehat. Tidur cukup bukan buat pemalas, justru itu bahan bakar buat pikiran tetap waras. Kurangi begadang, makan yang bergizi, dan jangan lupa air putih ya, bukan kopi doang. Jadi, yuk mulai rawat pikiran kita karena ternyata optimisme dan rasa syukur itu bisa meningkatkan hormon serotonin dan endorfin alias hormon bahagia dan anti nyeri alami dari tubuh. Sekarang kamu tahu kalau tubuh kamu gak bisa dibohongi. Pikiranmu itu kayak remote control, bisa bikin tubuhmu aktif dan sehat atau malah stuck dan sakit. Jadi, yuk latih pikiran sehat, jaga hati yang damai, dan isi hidup dengan hal-hal positif. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman kamu yang sering overthinking. Tulis juga di kolom komentar apa yang biasanya bikin kamu stres dan gimana kamu mengatasinya. Kita bahas bareng-bareng ya. Bye-bye.